beliau mendapat amanah untuk menjadi Trainer of Public Speaking and Broadcasting sebagai buah karya kebersamaannya dalam mengenyam ilmu dengan Tantowi Yahya Public Speaking School di Jakarta. Riwayat pendidikan SDN Pamijahan 1994, MTSN Sukamana 1997, Darussalam Gontor 1998 sampai dengan 2001. S1 Universitas Darussalam Gontor 2006. S2 Komunikasi di Universitas Indonesia. Jejak sang Trainer Internasional, Voice Over, Parenting Speaker, MC Kenegaraan di Istana Negara RI, Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Event Organizer. Harry disapa di radio dengan nama Mr. Chandra. Dikenal masyarakat luas adalah sebagai MC Rinal Gunawan, Wedding Organizer atau artis Indonesia. Sebuah acara deklarasi capres, cawapres dan kunjungan ke Dubes Timur Tengah, Konferensi Asia Pasifik di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat dirinya bertugas sebagai MC dengan Effendi Ghazali, pakar komunikasi Indonesia. Kepiawaiannya dalam membawakan acara menempatkan dirinya dalam posisi baru di ranah hiburan Indonesia. Namanya semakin meroket tatkala dirinya ditunjuk sebagai Trainer of Public Speaking and Broadcasting dan MC Kenegaraan. Kemahiran Harry Chandra dalam membawa acara membuatnya ingin menularkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan publik. Sehingga pada tahun 2007, ia mendirikan Chandra Public Speaking Management. Selain bertujuan menularkan teknik berbicara yang baik, juga sebagai yayasan kerja sosial untuk berbagi kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diraihnya sampai sejauh. Suami dari Eva Palahia sekaligus ayah dari Gibran Pandra Munggaran ini berkisah bahwa kesuksesan yang telah diraihnya sejauh ini bukanlah dikarenakan gelar akademis atau kepandaian, melainkan melalui kemampuannya yang baik dalam menjalin hubungan dan komunikasi terhadap orang lain. Kemanapun dirinya pergi, selalu membawa nama alma mater tercintanya, Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah hampir 10 tahun, dirinya menimba ilmu di Gontor Ponorogo. Bahkan talent MC dan presenter radio, semua itu berkat atmosfer Gontor yang merasuk dalam dirinya sehingga berdirilah Radio Suara Gontor FM dan Gontor TV tahun 2001. Pondok Pesantren Mutmainnatul Qulub berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk mudir hadal ma'had Pondok Pesantren Mutmainnatul Qulub yang ada di zona Bogor. Ahibbati fillah, nampak di depan kami 80 orang lebih. Antum semualah yang suatu saat akan menjadi generasi yang akan menghiasi langit Nusantara. Sadar atau tidak, duduknya antum hari ini mengingatkan ke 20 tahun yang lalu, kalau ana pernah duduk seperti antum menjadi seorang pengurus di sebuah organisasi. Ketika acara seperti ini, Smart Motivation Leadership,
pesona kepemimpinan di alam pesantren, dan antum harus hadir untuk negeri. Nampak di 1 menit pertama Ana bicara. Setelah kami roadshow ke beberapa titik di Nusantara, Bandung, kemudian Lombok, dan beberapa kota lainnya, Ana melihat sorotan mata antum sekarang lagi berpikir di otaknya, ya Allah, ini yang pertama acara apa? Dan ini manusia datang dari mana? Antum di 1 menit pertama wajah antum nih wajah-wajah tegang gitu, masih antum tatasaaluna fi adhanikum. Antum masih bertanya-tanya, ini sebentar, ini gimana ceritanya ini? Ini acara apa? Terus makhluk ini datang dari mana? Dan di 1 menit pertama, karakter seorang kepemimpinan, leadership di sebuah pesantren itu akan kami rasakan sampai 5 menit pertama kami duduk di sini. Karakter antum, mau putra maupun putri, karakter antum, Ana rasakan dari depan ini. Karakter kepengurusan antum sangat kami rasakan di 5 menit pertama. Terus antum bilang, afwan ya Ustadz, afwan ya Ustadz, Ana la afham, Ana belum paham. Antum memang tahu karakter kami, kan antum baru pertama kali datang ke sini. Ini namanya field stage. Jadi karakter antum di 5 menit pertama bisa kita rasakan. Dari mana kami tahu itu? Dari cara duduk dan sorotan mata. Antum mulai geser-geser duduknya. Yang tadinya antum mengheningkan cipta, antum langsung bangun. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Baru terurai senyuman indah antum di 5 menit pertama. Hormon endorfin antum sudah mulai muncul. You are happy today. Antum harus bahagia hari ini. Buang rasa takut, buang rasa gelisah, buang rasa apa happy. Wallahi Ustaz, Ana capek banget di pondok ini. Buang energi negatif itu. Karena the power of lelah itulah yang akan menjadi virus dalam zona kepemimpinan. Dalam zona leadership, hilangkan the power of lelah. Yang muncul adalah the power of lillah. Keren loh kalimat itu. Antum bawa kursa? Sebentar. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Bismillah. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kalau antum gak bawa kolam, antum angkat aja tangannya, tapi nggak ada kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Masya Allah. Kalau udah kayak gini, pasti antum tak mungkin ngantuk kawan. Pasti antum bisik kanan, bisik kiri. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Gitu ya. Tapi alhamdulillah, semuanya standby. Kak, antum gak duduk di kursi gitu, Kak, antum gak pegel nanti sampai 2 jam loh Ana bicara. Jangan sampai setelah acara antum gak bisa jalan kaki di sini ya. Masya Allah. Apa emang kayak gini tradisi di situ? Kalau MC emang standby gitu kayak? Antum ngalahin MC istana kalau kayak gitu kan? Allah karim. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, antum kelihatan gambarnya? Harus kelihatan. Kita mulai. Segmen pertama. Kita on air hari ini melalui satu alat yang sudah kita siapkan di zona belakang kami. Bahwa suara antum melalui satu alat ini akan di-announce ke seluruh titik Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Suara antum akan didengarkan hampir puluhan ribu orang, my people. Sejak jam 7.00 mereka sudah standby sampai nanti selesai. Anda diberi waktu hanya 2 jam. Jam 10 sudah selesai Anda bicara di sini. Dan setelah itu kita akan move ke tempat yang lain. Antum siap belajar? Suara antum hanya 25% loh Kak dari tadi. Antum siap belajar? Bismillah. Kita mulai. Segmen pertama. Duduk dengan manis Kak. Standby. Duduk dengan manis, my people. Simpan semua yang ada di tangannya. Antum fokus ke depan. Siap.
Segmen pertama, kita mulai. My people, mutmainnatul qulub people, leadership, kepemimpinan di zona kepengurusan hari ini. Saya minta segmen pertama, you fokus ke depan. Materi kita biasanya dalam waktu 4 jam, hari ini hanya 2 jam my people. Tapi you harus fokus di setiap detiknya. Segmen pertama, ada tulisan menarik di sini. Are you ready? Ketika anak tanya, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Paham tuh? Lagi-lagi, karakter antum akan kita rasakan ketika antum menjawab satu pertanyaan ini. Biasa aja ngeliatnya kawan. Are you ready? Suara antum hilang kah? Are you ready? Hey, mutmainatul qulub, show your smiling and show your vocal. Are you ready? Amazing, I like it. Yang kedua, kepemimpinan yang hebat itu adalah ketika dia bicaranya menggunakan 2 senjata. Antum menjadi pengurus, antum menjadi seorang leader. You bicara depan anggota, you bicara depan pak kiai, you bicara depan siapapun. Please my people, ketika antum bicara dengan menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Pemimpin yang elegan bicaranya pasti sampai tersenyum. Assalamualaikum, kami dari organisasi belajar apa namanya di sini? Kalau di Gontor OPPM, di sini apa? Assalamualaikum, kami dari organisasi belajar Pondok Modern Mutmainatul Qulub. Hari ini kami gitu. Kalau antum jadi pengurus dan antum bicara depan anggota, antum menjadi pengurus menyambut kedatangan siapapun, and no smiling, tidak ada senyuman sama sekali, antum gagal hari itu. Contoh, antum tampil sebagai ketua organisasi, sambutan di depan, dan ngomongnya nggak ada senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat hari ini? Dia aja nggak sehat kawan. Tolong semuanya semangat ya. Saya pengurus loh hari ini. Dia aja nggak semangat kak. Bagaimana antum mau mentransferkan energi positif? Oke, wait. Di standby kan aja kak, mixernya tidak diutak-atik lagi. Lupa, sampai mana tadi bicara? Oke, ana ulangi. Jadi ketika antum bicara, ketika antum menjadi pemimpin, ketika antum menjadi leader, please kan, jawablah dengan smiling. Are you ready? Yes, sir. Sudah antum mulai tersenyum. Are you ready? Ingat brother, sister, senyuman antum gak bakal meluluh lantakan martabat antum dan wibawa antum sebagai seorang pengurus. Are you ready? Yes, sir. Good. Yang kedua, people, ini dia. Putri, silakan dibaca. 1, 2, baca. Oke, sekarang 1, 2, baca. Suara antum low. Apa? Putra dibaca. Leadership itu berarti leadernya harus sip. Masa itu bilang, benar juga ya, gitu ya. Kalau antum belajar leadership, kepemimpinan antum harus sip. Semuanya. Dari mulai pemimpin sampai divisi-divisinya, semua harus sip. Karena apa? Nusantara sangat merindukan jiwa leadership dari alam pesantren. Pesona leadership santri harus hiasi langit Nusantara. Kepemimpinan alam pesantren inilah, selama antum jadi pengurus, ini akan menjadi bekal. Suatu saat, antum-antumlah my people yang akan hiasi langit Nusantara, karena antum sudah menjadi generasi dan di situ menjadi pemimpin yang berkualitas. Antum menjadi generasi yang berkarakter, punya dedikasi tinggi, beriman, takwa dan berakhlak mulia. Kalimat ini bukan hanya slogan my people. Kalimat ini bukan hanya tempelan. Tapi ketika antum lahir dari rahimnya mutmainatul qulub, please, kepengurusan antum harus syukuri. Karena apa? Bismillah, hari ini semua karakter dimanapun kepemimpinan kita mengisi LDKS, setiap kepengurusan itu unik karakternya dan tidak mungkin sama.
Antum nggak percaya? Kita coba ya. Karakter antum nggak mungkin sama. Dari mana kita melihatnya? Anda pinjam mikrofon satu lagi, Ustaz. Namamu Amelia juga? Betul namanya Amelia? Oke, Putra sebentar. Amelia, silakan pegang mikrofonnya. Dan silakan dibaca. Setiap karakter leadership Anda itu unik. Ulangi, Nak. Setiap karakter leadership Anda itu unik. Oke. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Ke belakangnya lagi. Ke belakangnya lagi. Ke sampingnya. Ke depannya. Kalau udah kayak gini antum gak mungkin ngantuk. Nah, pasti yang belakang bilang Allahu Akbar, jangan sampai ya Allah, ya Allah gitu. Terus kan, gak mungkin ngantuk antum. Kasih ke depannya lagi. Kasih ke depannya lagi. Semakin jauh ini mikrofon, Amelia semakin senang, alhamdulillah. Dan sekarang kasih ke dia lagi. Pegang mikrofonnya. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak kawan. Kau pakai namamu. Maksudnya perkenalan. Kan ada perkenalan kan? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Amelia pakai nama Amelia. Janganlah aku pakai namaku. Ulangi Amelia. Assalamualaikum, saya Amelia dari Bogor. Oke, good. Excellent. Tepuk tangan buat kakak kita ini. Antum ngerasain ya Ustaz ya, tadi tegang banget loh anak-anak. Hari ini sudah mulai mencair suasananya. Di benak dia sedang lagi berpikir, ya Allah, anak disuruh apa hari ini? Pegang mikrofonnya. Dan you akan mengira, pasti kayak Amelia hari ini. Itu mikrofon akan ke belakang. Enggak. Ini enggak ke belakang, enggak ke samping. Tetap di kamu hari ini mikrofonnya. Pegang mikrofonnya. Like this. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Bayu. Saya panggil siapa? Bayu. Dari mana? Dari Bogor. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Bayu dari Bogor. Kok hampir lupa namamu? Kok hampir lupa namamu? Ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Bayu dari Bogor. Antum bilang, Pak Happy, di-off-kan mikrofonnya? Di-off-kan. Antum bilang, Pak Happy, cuma ngomong kayak gitu aja kami pun bisa semua. Coba kasih itu mikrofon semua pasti bisa bicara. Siapa bilang Kak? Banyak yang keliru. Anak-anak jurusan komunikasi, UI, Universitas Indonesia, dengan yellow jaketnya dia tampil ke depan. Dalam zona kepemimpinan badan eksekutif mahasiswa, tampil dia ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng, salah pula. Jangan kira ini gampang Kak. Oke, setiap jiwa kepemimpinan di pesantren itu unik dan tidak mungkin sama. Dari mana kita merasakan kalau setiap karakter kepemimpinan di setiap lembaga itu unik, anwa wa ashkal, beragam. Ente yang ngomong hari ini karakternya beda dengan dia. Antum semua yang di depan ana, hampir 80%. Karakter antum adalah otak kanannya yang kuat dibandingkan otak kiri. Orang otak kanan senang dunia kreasi. Orang otak kanan tidak bisa belajar duduk menyendiri gitu, nggak bisa. Dia belajar pasti di tempat yang ramai. Tapi orang otak kiri belajarnya dia harus benar-benar menyendiri, iktikaf, kalau perlu di goa dia iktikafnya. Dia jangan mau diganggu orang. Dia Tuhan. Otak kanan, otak kiri. Maka jiwa kepemimpinan yang hebat adalah jiwa kepemimpinan yang mana setiap karakter, divisi antum, apapun bagian antum di kepemimpinan itu, di kepengurusan, please, antum harus pertajam pada bidangnya masing-masing. Antum udah dilantik apa belum? Sudah dilantik. Ente bagian apa, Bayu? Bagian pendidikan. You Amelia bagian apa? Bagian bendahara. You bagian bendahara. Ma'had sudah tahu you cocok hidupmu berdekatan dengan angka. You bagian pendidikan, berarti orangnya terdidik. Jangan sampai orang pendidikan gak terdidik orangnya. Ente orang bagian keuangan harus tahu kalkulator.
Pertajam pada bidangnya. Sebentar. Antum bagian apa? Bagian dapur. Apalagi bagian dapur. Hidupnya tak jauh dari nasi. Betul Kak? Pertajam pada bidangnya. Ana dulu bagian kismul isti'lamat. Kismul ilam. Yang setiap maghrib ngumumin. Sendal hilang diumumin. Ada yang diumumin. Itu tugas ana sejak kelas 5 sampai hari ini. Hayati goiru ba'idah min mikrofon. Kenapa? Ana pertajam. Ana senang dunia mikrofon. Ana senang dunia stage. Tadi malam dengan 1000 orang di Bandung. Hari ini ana bertemu antum. Besok ketemu lagi di Bekasi tanggal 17. 18 ketemu lagi dengan SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur. Antum bilang, Pak Epe gak capek kau bicara. I love it. Ana senang. Karena ana sudah berusaha untuk mempertajam pada bidang ana itu. Ana bisa sampai hari ini berawal dari kepengurusan di pondok dan Allah sudah menggerakkan alam pesantren dan di situ kita diberi tugas untuk bertugas sesuai dengan divisi kita. Putri, ini gambar apa? Mana suara Putri? Antum lagi puasa kah? Puasa Daud atau puasa Ibrahim? Ini gambar apa nah? Itulah kepemimpinan yang hebat, suaranya powerful. Putra, ini gambar apa? Silet. Dia pertajam pada bidangnya. Silet lahu mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Antum yang duduk di depan ana, lahu mazaya wan nukson. Punya kelebihan, punya kekurangan. Ana juga sama, ana al-fakir li mazaya wan nukson. Silet, apa kelebihannya? Hanya bekas sayatan sedikit aja, luka dia. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet itu? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Cikaret? Ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya manusia itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Itu kepemimpinan, leadershipnya sebuah silet. Itu silet. Putra, ini gambar apa? Your voice, gambar apa? Kapak. Lahu mazaya wa nukson. Kapak juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan, tumbanglah itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak? Kalau ada santri di MQ ini, dia melanggar. Ana belum pernah dengar ada santri yang dibotak pakai kapak. Antum kebayang nggak? Gitu. Jadi, oh iya benar juga ya. Silet punya kekurangan, kapak juga sama, tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi gimana Pak Happy segmen 1 ini? Antum bisa menyelami samudera leadership dengan syarat antum harus tahu karakter antum masing-masing. Bagaimana caranya? Ini dia people. Di Kak, musik laptop antum kurangi sebentar. Kurangi. Enggak, dari situ Kak. Dari mixer. Terus. Cukup, siap ya. Jangan sampai salah ya Naya. Kita mulai hari ini. Show your sense of leadership. Tunjukkan kepemimpinan antum. Tunjukkan kepengurusan antum hari ini dengan cara apa? Angkat kedua tangan antum. Seperti mereka. Dan di situ akan nampak. Belum Kang, sebentar belum. Dan di situ akan nampak. Antum termasuk leadership atau kepengurusan yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Karena filosofi mengangkat kedua tangan. Itu filosofinya luar biasa. Akan nampak di sini. Antum semangat apa tidak? Sehat atau tidak? Cerdas atau tidak? Terampil atau ceria kepengurusan tahun ini. 3, 2, 1. Mulai. Masya Allah. Siap ya. Tim multimedia silakan ambil gambarnya. Jangan sampai salah Naya. Dari sini nampak. Ya mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Ya mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas yang kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah. Pasti antum lagi ngukur-ngukur tangan hari ini. Karena antum gak mau dikatakan tidak percaya diri, gak mau dikatakan tidak sehat. Hari ini mulai Kak. 3,
2, 1. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup, kepalkan. Jangan salah ya nak ya. Di sini sering banyak yang gagal. 3, 2, 1. Buka, tutup, buka, tutup. Salah maju ke depan ya nak ya. Salah maju ke depan. Buka, tutup, tutup. Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Ada yang ketika Anda bilang tutup, dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya. Dari sini saja nampakkah you adalah generasi yang fokus atau unfokus? Dari sini nampak antum orang auditori atau visual. Kalau orang visual, antum akan ngikut kemanapun Anda pergi. Antum, ini Pak Happy kemanapun pergi, tolong kita ikutin dia. Kemana buka apa tutup, buka apa tutup, buka apa tutup. Antum harus lihat Anda. Tapi orang auditori, fakot sima'ah. Gak perlu lihat orangnya, cukup dengerin. Buka apa tutup, buka apa tutup, buka apa. Dari situ nampak. Yang kedua, sok coba. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Tangannya mau tepuk tangan tapi gak ada suaranya. Oke, good. You juga also, oke, good. Siap ya? Putri juga sama. Jangan sampai gagal Kak. Bismillah, kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi. Antum tahu gak? Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, percaya diri dia di bawah 30%. Mulai antum. Antum gak mau dikatakan gak pede ke pengurusan tahun ini kan? Selamat pagi. Apalagi kalau tepuk tangannya pelan-pelan, udah itu pasti gak pede dia orangnya. Selamat pagi. Itu dong. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Udah mulai nih. Ada yang fokus, ada yang gak fokus. Selamat pagi. Kang, Neng, fokus atuh. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Fokus Kak, latih otak kanan, otak kiri, lebih kanan, lebih kiri. Selamat pagi. Selamat siang. Amazing. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Anda ngebayangin nih Ustadz-Ustadzah hari ini hadir bersama 300 santri atau 800 santri di sini ya dengan santri yang lain. Anda akan fokus ke antum dulu sebelum ke mereka. Selamat pagi. Urusan kita belum selesai. Selamat siang. Selamat siang. Ingat Kak, tepuk tangannya tidak ada ketika saya bilang selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Semakin pelan antum tepuk tangannya berarti pedenya semakin pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putri dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Betul lah itu. Antum fokus banget. Putra, selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Oh, jiwa kepemimpinan antum tunjukkan dengan duduk antum yang rapi. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat malam. Apa Anda bilang? Kiamat kubra besar-besaran. Baru Anda bilang selamat malam, tak ada tepuk tangan. Nampak di sini Kak, fokus atau tidak fokus. Tepuk tangan untuk kepengurusan tahun ini. Oke. Ismi Happy Chandra. Nama Ana Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya. Dan Ana berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia sejak tahun 2008. Sejak zaman pemerintahan SBY, antum akan banyak belajar leadership ketika antum masuk ke zona istana. Dunia protokoler, dunia pemerintahan, dan kenegaraan. Anda belajar banyak dunia LDKS seperti ini, hampir bertahun-tahun di dalam sana. Antum nanya, sebagai apa Pak Happy di sana? Antum kalau nonton televisi saat 17 Agustus, pasti antum pernah mendengar ada suara ini.
Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu enggak? Pernah dengar suara itu? Kita bertugas di dalam hampir bertahun-tahun lamanya, dan setelah itu Anda berkiprah sebagai TV voice over. Di situ tertulis ada TV voice over. TV voice over itu salah satunya adalah kita mengisi suara di beberapa channel televisi. Salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini. Channel apa? Antum pasti pernah mendengar. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu antum lupakan. Pasti antum pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple loh Kak, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Atau mau laku suara saya. Itu namanya voice over. Di sini ada Kismul Ilam enggak? Ada? Angkat tangannya. Mana? Oh, kau sendiri manusianya. Ente sendiri. Ya itu maksudnya. Selain dia mana? Angkat tangan kau, janganlah kau diam aja. Kismul Ilam, Ana belajar banyak tentang voice over ketika Ana Kismul Ilam. Dulu di Ma'had, Ana nggak tahu itu voice over. Ketika keluar, Ana baru tahu, oh ternyata itu voice over namanya. Pengisi suara. Karena kita di Ma'had belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Bismillah ya, antum keep di otak antum. Ketika ada acara nanti, bilang Kak, teman-teman, nanti voice overnya siapa? Gitu. Jangan gini, teman-teman, nanti acara kita kepengurusan yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Enak banget. Ganti, jangan ngomong kolong panggung, kelamaan. Voice overnya siapa? Say together, qalidu ba'di. Voice over. Voice over. Itu ilmu baru tuh buat kepengurusan hari ini. Andaikan antum bikin assembly, performance, panggung spekta di MQ ini, pasti ada yang ngomong di belakang panggung. Ladies and gentlemen, Mutmainnatul Qulub performance, come here bersama gitu. Pernah dengar gak? Itu namanya voice over. Jangan pakai bahasa Cikaret yang ngomong di kolong panggung, gak enak dengernya. Voice over. Akhirnya Ana diberi amanah bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Ustaz Agung Izulhaq untuk ngisi suara di acara ini yang satu ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda. Damai Indonesiaku di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Kalau udah ke Trans TV, antum juga bisa belajar banyak tentang kepemimpinan, dunia leadership di Trans TV. Sebagai apa? Antum pasti pernah lihat tayangan ini. Apakah? Acara apa? Acara apa? You pasti pernah dengar ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tepuk tangan untuk buat MQ hari ini ya. Kalau udah ada voice over di Trans TV, pasti pindah ke sampingnya. Channel apa? Setiap pagi sebelum antum berangkat ke sekolah dulu sebelum ke MQ, ya pasti pernah lihat tayangan yang satu ini. Ya kan? Dan antum pasti pernah dengar ada suara ini di hazanah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Mata antum semakin terbuka hari ini. Oh, ini makhluknya yang bicara. Jangan makhluk yang bicara. Oh, ini voice overnya. Namanya apa? Voice over. Terakhir, kita bergabung dengan dunia dubbing. Dubbing itu pengisi suara, salah satunya adalah pengisi suara film. Di film apa? Anda mengisi suara film di channelnya Antv. Kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Mau dengar suaranya? Antum pasti pernah dengar ada suara ini di perfilman India. Lagi nunggu ya. Antum mau difokus. Sebentar anak ngereng HP lah. Antum pasti pernah dengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kami datang ke Lombok, ada pesantren Nurul Haromain. Santrinya nanya, Mas, maaf mas, saya tanya mas, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari mas saya